Oke, sekarang kita bahas dari tanggapan OJK ya, karena saya perhatikan itu juga macam-macam tanggapan OJK yang terjadi. Oke, Otoritas Jasa Keuangan OJK angkat suara terkait viralnya cuitan Twitter tentang 5 orang lulusan baru dari perguruan tinggi yang ditolak lamaran kerja karena status kolektibilitas 5 atau macet. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan Mbak Kiki mengatakan kejadian ini dapat menumbuhkan kesadaran anak muda untuk main-main di utang online. Sebab perempuan yang akrab disapa Kiki itu menyebutkan sistem layanan informasi keuangan Slik OJK dapat mempengaruhi riwayat kredit. Oke, memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data Slik seseorang. Jadi anak-anak muda tuh, oh iya, jangan main-main dengan utang online. Habis itu ganti nomor, udah nggak bisa. Sebenarnya OJK ini asal komentar saja ini ya. Kiki mengatakan sudah banyak kasus anak muda terjerat utang online. Mereka adalah anak-anak sekolah konsumtif. Ada juga dari perguruan tinggi yang mengajukan pinjaman untuk membeli barang dikala menunggu waktu wisuda. Maka kan kadang-kadang anak-anak sekolah itu konsumtif. Banyak dengar cerita dari teman-teman atau anaknya itu sambil nunggu wisuda iseng-iseng ngajuin beli tag gitu, pakai paylater, terus akhirnya dari utang beberapa perkembangan banyak akhirnya mau cari kerja malah susah. Apa hubungannya sih? Ya, hutang-hutang itu kan ranah pribadi dan ranah perdata. Ya, mungkin kalau ada perusahaan yang menerapkan soal Slik itu tidak banyak loh. Saya sudah cari-cari beritanya, itu baru ada satu perusahaan saja dan itu belum berlaku untuk semua perusahaan juga. Ya, jadi buat teman-teman semuanya nggak usah terlalu dibesar-besari. Dan kalau saya terusin membaca soal pernyataan OJK, yang ada saya malah komentarnya yang terlalu tinggi takutnya gitu lah ya. Intinya dari komentar OJK itu menyampaikan bahwa ada 5 lulusan dari perguruan tinggi yang tidak bisa melamar kerja karena Slik. Itu menandakan OJK tidak tahu aja fakta di lapangan itu seperti apa sih. Oke, mungkin dari sekian banyak orang ada yang mencoba meminjam untuk memenuhi suatu keinginannya. Tapi tidak semua orang juga meminjam untuk keinginan saja. Ada juga buat kebutuhan sehari-hari. Ya, sisanya teman-teman boleh isi di kolom komentar bagaimana menurut Anda dan bagaimana pendapat Anda. Yang penting soal Slik tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu tidak usah Anda tanamkan dalam diri Anda, karena tidak semua perusahaan juga memberlakukan hal itu. Karena yang paling terpenting dari perusahaan adalah orang yang mau dia rekrut menjadi karyawan dia, orang-orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab dengan posisi yang mau diberikan. Jadi nggak ada hubungan dengan Slik dan segala macam ya. Kalaupun saat ini ada yang viral itu baru satu perusahaan saja. Oke, dan habis itu lagi yang mau kita bahas juga tentang beberapa pinjol legal yang selalu menjadi bahan dan sumber ketakutan dari teman-teman semuanya. Mungkin kalau untuk pinjolnya Anda sudah tidak heran lagi. Ya, sudah tidak asing lagi dengan hal-hal seperti itu. Pinjolnya sih itu-itu aja, cuman orang yang terjebak terkadang makin aneh-aneh gitu loh. Telat berapa lama itu masih aja dipikirin gitu loh. Padahal saya sudah dihujat di mana-mana, itu aja bang yang lu bahas, itu aja bang yang lu bahas. Yang bertanya itu aja, orangnya saja yang berbeda. Kapan DC datang ke rumah? Telat berapa lama mau didatangi? Daerah mana yang dikunjungi? Ini kan rahasia dari perusahaan. Ya, rahasia yang mengetahui hanyalah debt collector dan pihak perusahaan saja. Ya. Kalau Anda paksa saya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan dari orang-orang yang pernah dikunjungi, tidak bisa saya sodorkan di sini. Saya bilangin ada yang 1 minggu dikunjungi, ada yang 2 bulan baru dikunjungi, ada yang 3 bulan, ada yang enggak sama sekali. Mana yang mau kita patok? Ya, ada juga yang menginformasikan saya utang saya 1 juta bang, utang saya 500, utang saya 2 juta, utang saya 10 juta. Enggak ada patokan di dalam hal itu, tergantung dari perusahaan dia. Ya. Bisa aja utang Anda 100.000 kalau debt collectornya lewat sana dan dia ditugaskan oleh perusahaannya, ya kenapa tidak dia berhenti di situ. Ya, sebenarnya pertanyaan Anda itu lebih dari kebijakan perusahaan aja. Ya, karena setiap pinjol itu pasti berbeda-beda, polanya pasti berbeda. Tidak akan mungkin sama. Pinjol A, pinjol B, pinjol C pasti berbeda. Ya, yang terpenting makanya saya sampaikan, Anda galbay dimanapun, buanglah jauh-jauh pertanyaan yang seperti ini. Kalau pertanyaan ini selalu ada di dalam pemikiran Anda, kapan Anda mau memulihkan hidup ini? Ya, ini buat teman-teman semua nih. Ini tolong Anda pikirkan dengan maksimal. Jangan Anda anggap sepele. Justru kalau Anda terus-terusan memikir kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa mau didatang, ini nambah kesetresan Anda. Yang ada Anda tidak mendapatkan jawaban dengan pasti. Mendingan hari ini
apa yang mau Anda lakukan besok. Ya, daripada kita memikirkan DC terus, sementara hidup kita sudah sulit. Kita setiap hari diuji dengan ekonomi yang selalu merosot. Ya, ditambah pekerjaan nggak ada, kebutuhan meningkat, pemasukan berkurang. Mendingan ini kita perbaiki. Ngapain kita harus sibukkan diri dengan debt collector? Kan sudah dijelaskan, sudah ada wacana OJK gagal bayar dimasukkan ke SLIK. Saat ini baru ada di pay letter dan kartu kredit. Sudah di situ aja. Yang penting perbaiki hidup Anda buat ke depannya. Sisihkan sedikit demi sedikit. Nanti terkumpul negosiasi. Kalau Anda hanya memikirkan DC datang ke rumah, duit dari mana yang mau datang? Ya. Kalau Anda ketakutan selalu, kapan waktunya Anda mau usaha? Ya, ini buat teman-teman semuanya, tolong tanamkan dimanapun Anda berada. Di pinjol manapun Anda telat bayar dan gagal bayar, ini penting buat diri Anda kalau ingin mau bebas dari pinjaman online. Ya, jangan hanya Anda dengar saja tapi praktekin. Ya, ini saya sarankan ganti kartu, reset HP. Masih banyak yang belum melakukan dengan dalih nanti data saya disebar, orang sekitar ditelepon, kontak darurat dan segala macam. Tutup dulu aksesnya, batasi kepanikan dan kesetresan yang ada dalam diri Anda. Baru bisa Anda menghadapi, menjelaskan dengan detail, dengan cepat kepada orang sekitar Anda. Kalau Anda panik, penjelasan apa yang mau Anda berikan? Ya, ini buat teman-teman semuanya, tolong dipahami. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Anda. Nggak apa-apa sedikit, tapi Anda praktekin. Ya, daripada banyak-banyak Anda hanya mendengar, hasilnya juga nggak ada. Ya, pokoknya saya tunggu deh Anda di dalam grup WhatsApp saya. Biar kita berdiskusi lebih detail lagi, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda ambil nomor saya dan telepon saya. Ya, biar saya yang berkomunikasi dengan Anda sampai hutang Anda ini benar-benar kelar semuanya. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.